Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan di pertemuan ke-10 hari ini ya. Materi kita berkaitan dengan kalkulasi biaya proses tambahan. Jadi materi hari ini masih kelanjutan dari materi minggu lalu. Kita lanjutkan ya, adik-adik semua. Tambahan unit pada departemen berikutnya dapat menambah unit yang diproduksi atau tidak merubah unit yang diproduksi. Kita lihat contohnya ya. Perusahaan perakitan televisi pada departemen 1 bahan baku itu berupa tabung gambar, dan pada departemen 2 adanya bahan baku seperti kabinet, tapi tidak menambah unit yang diproduksi. Akibatnya, biaya per unit mengalami kenaikan sebesar biaya tambahan tersebut dibagi ekuivalen unit produksi di departemen 2. Nah, jika produk yang dihasilkan berupa cairan dan satuan ukur dengan liter, maka tambahan bahan baku pada departemen berikutnya akan mengakibatkan bertambahnya jumlah liter, dan harga pokok dari departemen 1 per unit tidak sama dengan harga pokok per unit yang dihasilkan oleh departemen 1 yang tercantum pada laporan harga pokok produksi. Misalnya dalam memproduksi minuman, harga pokok dari departemen 1 sebesar Rp1.320.000 untuk 1.000 botol dan ditransfer ke departemen 2 sebesar Rp1.320.000 ditambahkan bahan baku sehingga unitnya bertambah 10%. Harga pokok per unit dari departemen 1 Rp1.320.000 dibagi 1.000 itu sebesar Rp1.320. Setelah diproses di departemen 2, harga pokok berkurang menjadi Rp1.320.000 dibagi 1.100 karena tadi ada tambahan 10% ya, menjadi Rp1.300. Nah, 1.100 tadi karena ada jumlahan unitnya 10%. Jadi awalnya 1.000 menjadi 1.100. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan barang cacat? Nah, barang cacat di sini maksudnya adalah barang yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar yang telah ditentukan, serta barang tidak dapat diperbaiki. Jika dapat diperbaiki, itu tidak menguntungkan. Barang cacat dan dapat diperlakukan sebagai kerugian bila muncul sebagai kesalahan proses dan diperlakukan sebagai bagian dari produksi bila terjadinya dianggap normal. Bila barang cacat dianggap normal, maka harga pokoknya termasuk dalam biaya barang yang memenuhi standar dan tidak ikut dihitung dalam produksi ekuivalen. Lalu mengenai barang rusak. Barang rusak adalah barang yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar yang telah ditentukan, tetapi dapat diperbaiki. Tambahan biaya untuk memperbaiki barang rusak yang normal diperlakukan sebagai biaya produksi. Bila barang rusak atau cacat ini nanti terjual, maka nilai jualnya nanti diperlakukan sebagai pengurang kerugian. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Contoh PT Diana Malang memproduksi barang melalui 2 departemen produksi,
Informasi biaya bulan September 2019 sebagai berikut. Ya, material Departemen 1 sebesar 72 juta, di Departemen 2 3.260.000. Labor tenaga kerja Departemen 1 sebesar 8.400.000, Departemen 2 sebesar 54.292.000. Overhead-nya di Departemen 1 sebesar 15.600.000, di Departemen 2 sebesar 26.255.000. 600 unit material telah dimasukkan ke dalam proses Departemen 1 yang semuanya selesai dan ditransfer ke Departemen 2. Unit selesai di Departemen 2 itu 590 unit. 10 unit rusak dan 4 unit diantara yang rusak dikarenakan kualitas materialnya kurang baik. Ketetapan barang yang diperlakukan sebagai barang dalam proses yang diperhitungkan tingkat penyelesaiannya. Sedangkan untuk barang yang rusak abnormal diperhitungkan ke dalam barang yang selesai dan biaya transfer ke dalam biaya yang rusak. Nah, diminta pertama, buatlah schedule produksi di Departemen 1 dan Departemen 2. Yang kedua, tentukan nilai ekuivalen produksi di Departemen 1 dan Departemen 2. Yang ketiga, hitunglah nilai barang jadi di Departemen 1 dan Departemen 2. Yang keempat, laporan harga pokok produksi Departemen 1. Kelima, hitunglah nilai barang yang rusak. Kita coba selesaikan satu-satu ya. Yang pertama, kita buat schedule produksi. Ya. Jadi, ada Departemen 1 dan Departemen 2, sesuaikan dengan soalnya. Unit masuk proses tadi di Departemen 1 600, Departemen 2 600. Unit selesai Departemen 1 600, di Departemen 2 590. Diketahui rusak abnormal 4, yang rusak normal 6. Itu yang schedule produksinya. Kemudian untuk ekuivalen produksi Departemen 1, materialnya itu 600 unit ya, kita lihat di schedule-nya nih. Biaya konversinya itu 600 untuk 600 unit. Nah, kemudian kita hitung unit cost untuk Departemen 1. Material 72 juta dibagi unitnya berapa? 600 unit. Ketemu 120.000 rupiah. Labor atau tenaga kerja 8.400.000 dibagi 600, ketemu 14.000 rupiah. Overheadnya 15.600 rupiah dibagi 600, ketemu 26.000 rupiah. Kita totalkan ketemu 160.000 rupiah. Nah, kemudian laporan harga pokok produksinya untuk Departemen 1 ya. Jadi nilai barang jadinya di Departemen 1 berapa? 600 unit, kita kalikan unit cost-nya 160.000 rupiah, ketemu 96 juta rupiah. Nah, kita kemudian buat laporan harga pokok produksi Departemen 1. Ini ya, seperti ini. PT Diana Malang, laporan harga pokok produksi Departemen 1 September 2010. Schedule produksi. Unit masuk proses 600, unit selesainya 600. Biaya yang dibebankan Departemen 1, materialnya. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja ya, yang sudah kita kerjakan yang dari A tadi, kita pindahkan ke laporan harga pokok produksi. 72 juta dibagi 600, ketemu 120.000. Labornya 8.400.000 dibagi 600, ketemu 14.000. Overheadnya 15.600 dibagi 600,
ketemu Rp26.000, totalnya Rp160.000. Biaya yang diperhitungkan, maka nilai barang jadinya sama dengan 600 unit dikali 160.000, ketemu 96 juta rupiah. Itu untuk departemen 1. Nah, departemen 2, kita hitung ekuivalen produksi di departemen 2. Untuk materialnya 590 unit, biaya konversinya 590 unit, rusak abnormalnya tadi 4 unit ya. Nah, kita hitung unit cost-nya. Material departemen 1, 96 juta dibagi 600, ketemu 160.000. Material departemen 2, 3.267.000 dibagi 594. Ya. Ketemu 5.500. Labornya 54.292.000 dibagi 594, ketemu 91.400 rupiah. Overhead 26.255.000 dibagi 594, ketemu 44.200 rupiah. Adjustment ya, ini kita totalkan, ketemu 301.101 rupiah. Penyesuaian ya, karena ada yang rusak tadi ya, 96 juta dikurangi 160.000 dibagi 594, ketemu 1.616,16. Kita tambahkan, berarti total unit cost-nya 302.717 rupiah. Ya. Nah, ini untuk departemen kedua. Nah, sampai di kemudian nilai barang jadinya bagaimana? 590 kita kalikan dengan total unit cost-nya tadi yang 302.000 tadi. Nah, 590 kali 302.717 ketemu 178.603. 178.603.130. Untuk nilai barang yang rusak abnormalnya tadi 4 ya. 4 dikali 302.717 menjadi 1.210.868 rupiah. Ya. Sampai sini paham? Coba nanti dibaca lagi, diulang lagi ya. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas ya. Saya minta saudara baca lagi materinya, pahami lagi. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kita sambung lagi minggu depan. Itu materi kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.